Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membahas soal PS Matematika yang kedua tentang IC kelas 4 semester 1 ya. Nah, ada 5 pertanyaan dari nomor 36 sampai nomor 40 kali ini. Pertanyaan yang nomor 1, yakni ada ayah yang membeli martabak, kemudian martabak tersebut dipotong-potong menjadi 10 bagian, sama besar tentunya. Dina makan 3 potong dan Sari makan 4 potong bagian. Tuliskan pecahan yang menunjukkan bagian martabak yang dimakan Dina dan Sari. Ingat, di sini perintahnya tuliskan pecahan yang menunjukkan bagian martabak yang dimakan Dina dan Sari. Tidak perlu dijumlah, tidak perlu dikurangi. Jadi hanya menuliskan pecahannya yang dimakan Dina dan Sari saja. Caranya, kita buat kotaknya yang mewakili martabak tersebut dibagi menjadi 10 bagian. Nah, 8, 9, 10. Loh, warnanya kok berbeda-beda? Ya, nomor 1, 2, dan 3 itu adalah bagian yang dimakan oleh Dina. 4, 5, 6, 7 itu yang dimakan oleh Sari. Dina memakan 3 bagian dan Sari memakan 4 bagian. Sementara seluruhnya sebelum dimakan berjumlah 10. Nah, berarti Dina makan 3 dari 10, Sari memakan 4 dari 10. Dina warnanya putih ini. Nah, sesuai dengan kotak yang dimakan. Sari memakan 4 sesuai kotak yang dimakan. Dan warna hijau 10 ini seluruhnya. Ingat, yang seluruhnya ini nanti, yakni yang berwarna hijau, yakni 10, itu akan menjadi penyebut atau bagian bawah dari suatu pecahan. Untuk menulisnya, jadi yang dimakan Dina berapa tadi? 3. Nah, 3 ini yang dimakan Dina menjadi pembilang bagian atas. Dan jumlah keseluruhan menjadi penyebutnya, yakni 10. Jadi yang dimakan Dina 3 per 10. Sedangkan Sari 4 ya. Dari 10, jadi 4 per 10. Cukup begini saja jawabannya. Tidak perlu ditambahkan 3 per 10 tambah 4 per 10. Tidak perlu. Atau 10 per 10 dikurangi 3 per 10 dikurangi 4 per 10, tidak perlu. Jadi begini saja pertanyaannya yang diminta. Pertanyaan yang kedua, nomor 37. Panjang sebuah kayu adalah 6 per 10 meter. Kayu tersebut dipotong menjadi 2 bagian. Salah satu bagian kayu panjangnya 1,75 meter. Nah, nyatakan kedua pecahan yang terdapat dalam teks di atas dalam bentuk persen. Nah, caranya kita tulis kembali. 26 per 10 itu berarti kita harus menjadikannya menjadi pecahan biasa dulu. Kan ada satuan ini dan pecahan biasa 6 per 10. Kita harus menjadikannya menjadi pecahan biasa semuanya. Caranya, angka 2 ini satuannya kita jadikan pembilang. Tapi tidak bisa langsung ditambahkan ke atas, tidak bisa. Harus kita kalikan bawah dulu. 2 dikali penyebut, 2 kali 10. Baru ditambah dengan pembilang, tambah 6. Jadilah pembilang yang baru, bagian atas yang baru, yakni 26. Bawahnya harus tetap per 10. Selanjutnya 1,75 meter. Itu berarti, ini 26 per 10-nya tidak perlu ada. Ini hanya 1,75 saja. 1,75 berarti per 100. Kenapa kok per 100? Karena setelah koma ada 2 angka. Berarti 175 per 1 tambah 2 angka ini dijadikan 0, 100. Jadi 1 tambah 02 jadinya 100. 175 per 100. Nah, untuk menjadikan 175 per 100 ini, karena sudah persen itu kan per 100, maka langsung saja menjadi 175 per 100. Lola yang atas, bagaimana menjadikan persennya? Nah, 26 per 10. Biar 10-nya ini menjadi 100, bagaimana caranya? Kita kalikan 10. Nah, bawah kali 10 jadi 100. Atas kali 10. 26 kali 10 sama dengan 260 per 100. Sudah per 100, berarti tinggal kita jadikan persen. Kita tulis ulang 260-nya dan angka 100 di bawah menjadi persen. Berarti panjang kayu sebelumnya 260 persen. Kemudian dipotong menjadi sebagian 260 persen. Begitu. Bentuk persennya saja, tidak perlu dikurangkan, tidak perlu ditambahkan, hanya menyatakan dalam persenannya saja.
38, maaf. Roni dan Riko diminta menentukan taksiran hasil operasi berikut ke satuan terdekat. Ingat, Roni dan Riko diminta menentukan taksiran hasil operasi. Taksirannya, Roni mengatakan hasilnya 4, Riko hasilnya 6. Siapa yang benar? Kita hitung dulu. Kita tulis ulang, 3,8 kurangi 1,63 ditambah 97/9 bagi 21/4 kali 1/2/7. Kita bulatkan, 3,8 dibulatkan menjadi 4, 1,6 dibulatkan menjadi 2. 97/9, karena 7/9 lebih dari setengah, maka menjadi 10. Nah, kemudian 21/4. 21/4 itu sebenarnya kita rubah dulu menjadi pecahan campuran supaya bisa dibulatkan. Pintar. Nah, jadinya 21 bagi 4 hasilnya 5, sisanya 1. Nah, sisa 1 ini menjadi pembilang baru per 4, 5 1/4. Kita bulatkan karena 1/4 itu tidak lebih besar dari setengah, maka dibulatkan tetap 5-nya. Jadi 5 saja. 1/2/7, 2/7 tidak sampai setengah, jadi cukup 1 saja. Setelah kita bulatkan semuanya, kita masukkan kembali tanda operasinya. Kurang, tambah, bagi, kali. Nah, ada kurang, tambah, bagi, dan kali. Yang kita dulukan adalah pembagian. Nah, kalau dari depan, tambah dan kurang dan tambah nilainya sama. Tambah dan bagi, menang yang bagi. Berarti kita proses yang pembagian dulu. Setelah pembagian, apakah ditambahkan? Oh tidak, ternyata di sini ada perkalian. Kita kalikan dulu. Oh maaf, ada yang terlewat ternyata. Ada kurungnya. Berarti kalau ada yang dikurung, meskipun kurang ini kalah dengan pembagian, karena ada kurung, ini harus diproses dulu, harus dikurangkan dulu. Nah, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya 2 dikali dengan 1. Nah, kalau kita kembalikan tanda operasinya seperti ini. Nah, berarti karena ada tambah dan kali, kita dulukan yang kali. Nah, kita kurung dulu untuk menandai bahwa perkalian ini yang menang duluan, meskipun berada di belakang. 2 ditambah 2 kali 1 hasilnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi yang benar siapa? Roni. 39. Bu Rama membayar sebesar Rp8.400.000. Wah, banyak sekali ya. Untuk membeli selembar kain batik di toko Serba Baru. Kain batik yang dibeli Bu Rama berbentuk persegi panjang. Harga kain batik tersebut Rp40.000 per meter persegi. Berapa luas kain batik tersebut? Nah, ibu ini sudah membeli harga 8.400.000, padahal per meternya 40.000. Cara mencarinya bagaimana? Berapa ya luas yang didapat dengan uang 8.400.000? Nah, caranya 8.400.000 itu kan seluruhnya. Per meternya kan 40.000. Jadi untuk mencari luasnya, harga keseluruhan kita bagi dengan harga per meter. Hasilnya adalah 210. Nah, 210 ini berupa apa? Kan tadi kan per meter ya. Per meter persegi, maka kita kembalikan lagi satuannya 210 meter persegi. Nah, ini hasilnya 210 meter persegi. Nomor 40, gambarlah trapesium, siku-siku K, L, M, N, dan jelaskan jenis-jenis sudut yang terdapat dalam trapesium siku-siku K, L, M, N tersebut. Nah, kita sebelum menjelaskan, kita gambar dulu. Kita gambar dulu. Trapesium itu adalah, intinya ada 2 garis yang sejajar. Tapi, nah ini seperti yang atas dan bawah ini sejajar kan ya, tapi panjangnya tidak sama. Ada yang siku-siku, ada yang sembarang. Nah, di sini yang diminta adalah siku-siku. Siku-siku artinya 90 derajat atau, nah, selalu ada tanda seperti ini kalau siku-siku ya, diingat-ingat. Tanda seperti ini berarti dia siku dan lebar dari sudutnya pasti 90 derajat. Yang atas juga siku-siku. Nah, kenapa kok yang bawah siku-siku, atas juga siku-siku? Karena trapesium itu atas, bawah, atau paling tidak ada 2 garis yang sejajar yang lurus seperti ini. Sehingga kalau salah satu membentuk sudut siku, maka
yang sudut yang satunya pasti juga akan membentuk sudut siku. Nah, kita kasih nama sudut K, L, M, dan N. Nah, kita sudah melihat di sini kalau ada salah satu sudut siku, maka pasti punya pasangan juga sudut siku-siku. Kita tulis besar sudutnya 90 derajat. 90 tambah 90, 180. Nah, setiap kali ada sudut yang berhadapan seperti ini, berpasangan seperti ini, nilainya pasti 180 derajat. Begitu juga yang di sini, nilainya pasti 180 derajat. Terserah berapa nilainya. Bisa kecil, bisa besar. Kita cek lagi. Misalkan yang M 60, supaya menjadi 180, N pasti bernilai 120. Nah, 90 tambah 90, 180. Sama juga dengan sini. Bila sini 120, sini 60, maka nilainya juga 180. Kita rubah dengan angka yang lain coba. Misalkan yang M 70, yang N berapa ya kira-kira? Nah, kalau yang M sudah 70, biar jadi 180 harus ditambah 110. Berarti nilai dari N adalah 110. Nah, dari percobaan ini, mari kita simpulkan. Jadi, sudut pada trapesium siku-siku, yang pertama, sudut yang sejajar, ini, sejajar K dan L, M dan N, itu kalau dijumlah, pasti 180 derajat. Betul kan? Nah, selanjutnya, bila dijumlahkan seluruh sudutnya, K, L, M, N, akan selalu berjumlah 360. Nah, 90 tambah 90, 180. 110 tambah 70, 180. Nah, berarti kalau dijumlah 1 K, L, M, N, nanti nilainya pasti 360 derajat. Nah, sekian tutorialnya dan pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.